Narasumber pertama kami Dr. Kartika Ningsi, spesialis anak. Beliau adalah dokter spesialis anak yang telah berkiprah lebih dari 10 tahun di dunia medis. Beliau aktif memberikan pelayanan kesehatan anak di berbagai klinik dan rumah sakit, termasuk klinik Harapan Sehati dan Rumah Sakit Singkarales Sumarekon Serpong. Keahlian khusus beliau adalah di bidang tumbuh kembang anak berkebutuhan khusus, laktasi, pijat bayi, hingga edukasi orang tua. Dr. Kartika juga memiliki ketertarikan mendalam dalam isu-isu seperti alergi, endokrinologi, imunisasi, dan gangguan belajar seperti disleksia dan ADHD. Dengan berbagai pelatihan bersertifikat termasuk Griffiths 3, Infant Massage, Instructor, and Lactation Consultant, beliau konsisten mendampingi keluarga dalam memahami dan mendukung tumbuh kembang anak secara menyeluruh. Tepuk tangan dulu sebentar buat pembicara pertama kami. Terima kasih Dr. Kartika mau hadir. Kemudian nanti pembicara kedua, narasumber kami yang kedua adalah Miss Ruth Vita Vera. Beliau adalah sarjana psikologi dan magister pendidikan yang sudah berkecimpung di dunia pendidikan anak usia dini dalam waktu kurang lebih 20 tahun. Pengalaman beliau adalah menjadi guru, kepala sekolah, dan sekarang menjadi tim Curriculum Planning and Development Department di St. John's Catholic School. Beliau telah menggeluti metode pendidikan anak usia dini dan implementasinya dalam dunia pendidikan secara nyata, sehingga membawanya menjadi seorang kindergarten specialist, early childhood practitioner. Nah, hari ini, tahu kalian juga lah ya, Miss Vera. Panggilannya Miss Vera. Hari ini kami, Miss Vera dan Dr. Kartika ingin berbagi. Sayang sekali dari yang daftar yang hadir baru beberapa orang, tapi semoga apa yang kita perbincangkan hari ini sungguh-sungguh dapat berguna bagi kita semua yang hadir di sini. Mungkin saya berikan waktu kepada Dr. Kartika untuk langsung pemaparan. Untuk tumbuh kembang anak usia 6 bulan sampai 12 bulan, sebenarnya yang dilihat itu paling banyak itu di motorik kasar sih ya. Jadi mereka akan belajar duduk tanpa bersandar, menopang leher saat tengkurap, mengangkat tubuh dari posisi duduk ke berdiri, itu terjadi di 9 bulan, 8 sampai 9 bulan, merangkak berdiri sambil berpegangan. Apa sih refleksnya? Yang penting refleksnya, yaitu di umur 6 bulan anak sudah bisa didudukin dan sudah bisa menopang diri. Di umur 9 bulan sudah merangkak, mengambil barang, menekan untuk berdiri dan sudah merangkak. Kalau di umur 9 bulan itu belum terjadi, artinya ada keterlambatan motorik. Terus berjalan maksimum itu harus sudah lancar, berjalan sendiri dengan tangan terangkat dan langkah kaki yang lebar itu terjadi di usia 15 bulan paling lambatnya. Tapi harusnya di 12 bulan biasanya sudah mulai terjadi. Ya. Umur segini juga mereka di 6 sampai 12 bulan sudah mulai bisa senyum, sudah tertawa dengan tujuan ya. Kalau di bawah itu kan tidak dengan tujuan, ini dengan bertujuan. Terus saat cerminan udah ngerti, udah ketawa sendiri. Terus ketemu orang asing di umur 9 bulan sudah ngerti, jadi udah mulai takut. Ya, udah senang main ciluk bak, udah mengambil barang di 9 bulan harus sudah ada pincer script 2 jari, udah harus terjadi dengan baik, sudah bisa memasukkan barang ke mulut, pindahin barang dari tangan kanan ke tangan kiri itu sudah terjadi ya. Terus udah bisa a ba wa dan biasanya udah ngerti, dibilang no nggak boleh, itu dia udah ngerti. Next, ini alat stimulasi yang bisa dipakai ya, ini hanya sekedar garis besar aja. Segala sesuatu yang menimbulkan bunyi mereka suka. Motorik kasar itu perlu dilatih. Kenapa perlu main yang kayak ginian, perlu main ada barang-barang di lantai? Karena biar mereka punya spatial awareness, punya kesadaran bahwa ada barang lain di lantai, mana yang boleh diinjek, kalau kesana kesenggol, kesini enggak, itu dilatih dari di umur segini. Main binatang nggak pakai kart ya kalau umur segini sebenarnya, tapi pakai boneka tangan atau boneka beneran, ditunjukin kucing bunyinya apa, meong gitu ya. Next. Di umur 1 sampai 3 tahun, motorik kasarnya sudah jauh lebih berkembang, berjalan sudah jauh lebih baik, sudah bisa berlari, sudah bisa loncat, sudah bisa naik tangga sendiri. Di umur 2 tahun harusnya benar-benar sudah bisa naik tangga
meskipun dengan satu kaki naik, satunya ikut naik, satunya lagi. Jadi bukannya langsung dua kaki gantian ya. Terus sudah bisa mencoret dengan krayon, menggenggam, tusuk makanan, masukin ke mulut. Terus sudah bisa coret-coret, sudah bisa ngerobekin tisu, jadi halus-halus. Itu juga penting karena itu belajar motorik halus. Terus untuk sosial kemandirian, udah ngerti ditinggal, udah tahu juga kalau nanti papa mama balik. Di umur segini ini saat yang penting banget untuk membangun kemampuan anak untuk bisa terlepas dari orang tua dengan aman. Jadi untuk tahu bahwa oke, aku sekarang ditinggal, abis ini mama balik kok nanti. Ya, ini dibangun dari umur segini. Komunikasi sudah menyebutkan anggota badan, sudah menyebutkan nyanyian itu loh, kepala, pundak, lutut kaki itu penting banget buat dia belajar. Terus udah bisa nyebutin aku, kamu, mama, papa, ditanya siapa udah tahu ya. Next, ini ya spatial awareness seperti yang tadi, masih untuk motorik kasarnya. Terus udah belajar banyak banget tentang sensori di umur segini, udah bisa main barang yang lengket-lengket. Paling gampang tuh terigu adonan roti, spaghetti diwarnain, dikasih perasa. Kayak misalnya dikasih saus tomat, itu semua udah bisa dikerjain. Terus udah mulai belajar pakai baju sendiri, sudah mulai belajar menggenggam pensil dengan baik. Dari proses yang begini, sudah masuk ke sini. Ya meskipun belum sempurna seperti ini. Gitu. Terus sering dibacakan dongeng, itu akan sangat baik untuk membantu anak untuk mengerti bahwa setiap kata itu ada maknanya, setiap huruf itu ada bunyinya. Next. Oke. Umur 4 sampai 6 tahun, anak sudah bisa melompat dengan mandiri dengan dua kaki, berdiri dengan satu kaki, memanjat, main bola, papan keseimbangan. Sudah bisa nuang makanan tanpa bantuan, mancing baju, buka baju, menggambar orang dengan sederhana. 4 tahun itu saya cuma butuh dia gambar kepala dan badan. 5 tahun saya butuh dia bisa gambar kepala, badan dengan tangan kaki. 6 tahun sudah dengan telinga, mata, dan rambut. Perkembangannya itu. Sosial dan kemandirian udah benar-benar mandiri, harusnya kalau dilatih dia sudah benar-benar semuanya pilih baju sendiri, udah pakai baju sendiri, udah bisa ngembaliin piring ke dapur, nggak bantuin mama naruh piring di meja makan, udah main pretend play yang cukup advance, sudah pura-pura jadi princess, sudah pura-pura jadi Iron Man, udah bisa main sama temen, bahkan sudah bisa bekerja sama, bermain bersama. Kalau tadi di umur sampai 3 tahun itu main berdampingan, kalau di atas 3 tahun mau ke 4, ke 5, ke 6 sudah bisa main bersama-sama, bahkan mengerjakan segala sesuatu bersama teman. Bisa bercerita lebih jelas di umur 3 tahun, tadi saya lupa, 3 tahun itu 75% perkataannya sudah dimengerti oleh orang lain di luar papa, mama, dan yang mengasuh. Di umur 4 tahun 100% perkataannya harusnya sudah dimengerti, kalau enggak ada gangguan artikulasi. Dan di umur 4 tahun sampai 6 tahun ini sudah bisa bercerita panjang, satu cerita itu 5-6 kalimat biasanya ya, dan udah ngerti. Kemarin udah mulai ngerti, mestinya udah ngerti waktu. Kemarin aku ke supermarket beli coklat, beli ini, beli itu, udah bisa gitu. Atau kemarin aku ketemu temen, aku gini, aku gitu. Di sekolah gini, gitu, udah bisa cerita harusnya ya. Jadi kalau ditanya di sekolah ngapain? Belajar. Kita tanya lagi, belajar apa? Gitu. Kita misalnya tahu nih, hari ini dia belajar tentang kucing misalnya. Ya udah kita tanya, kamu belajarnya binatang apa tadi? Kucing. Kucingnya ngapain? Biar dia berlatih bahwa cerita itu perlunya panjang, dalam, dan lebar. Nggak bisa cuma ngomong kucing. Ya. Next. Oh ya, saya lupa tadi. Di umur 2 tahun, 0 sampai 2 tahun tidak boleh ada screen time. Di atas 2 tahun sampai ke 4 tahun aturannya hanya 15 menit per hari dengan ditemani dan diceritakan apa yang dia lihat. Ya nanti di atas itu baru boleh pelan-pelan meningkat, di atas 6 tahun tuh bisa sampai 1 jaman, tapi juga dengan didampingi dan diceritakan apa yang dia lihat. Pretend play ini sangat penting banget loh buat main, untuk belajar tentang imajinasi, untuk belajar menceritakan, bermain bersama teman, main kejar-kejaran. Jadi bermain bersama lah, pokoknya dia umur segini udah perlu main sama teman.
Next. Ya, ini sama ya. Jadi, yang di umur 4 sampai 6 tahun anak-anak tuh sudah mulai bisa marah-marah, bisa nggak mau, aku maunya ini, udah ngotot. Nah, gimana sih caranya kita membuat mereka mengerti emosinya apa? Jadi banyak sekarang buku-buku ya untuk menceritakan saya marah, atau si Franklin ke sekolah, Franklin punya adik, Franklin marah, apa. Pokoknya buku-buku seperti itu, dengan buku itu kita anak jadi mengenali bahwa emosi apa sih yang aku rasakan. Terus kalau ada emosi itu aku ngapain. Jadi anak-anak tuh boleh banget diajarin self release. Ya, memeluk diri sendiri, self hug, terus karena itu diajarin saat anaknya nggak marah. Kalau diajarin pas anaknya marah nggak ada guna. Jadi selalu dikerjakan saat anaknya lagi nggak marah, anaknya lagi happy. Kita ajarin cerita bahwa kemarin mama kesel, soalnya gini, soalnya kemarin masakannya mama angus. Jadi mama menenangkan diri sendiri. Gimana caranya mama menenangkan diri sendiri? Tarik nafas dalam-dalam. Kamu mau nggak sekarang temenin mama yuk latihan tarik nafas dalam-dalam gimana? Jadi nanti saat dia marah dia akan ingat, oh ya kemarin mama marah, kalau mama marah mama tarik nafas dalam-dalam. Coba tawarin, kamu mau nggak tarik nafas dalam-dalam sekarang mama temenin? Ya. Terus diajarin bahwa oh ya acknowledge dulu perasaannya, kamu kesel ya, kamu kesel karena misalnya nggak boleh makan es krim sama mama. Ya nggak apa-apa kalau kesel, jelasin kenapa nggak bolehnya dengan kata-kata yang sederhana. Next. Ini perkembangan kognitif sama ya, sebenarnya 6-12 bulan mulai memasukkan barang ke mulut, itu juga bentuk dari kemampuan yang mesti belajar. Membunyikan barang 2 benda, 1-3 tahun sudah bisa mulai mencocokkan, sudah bisa mengetahui bahwa ini segitiga, itu segitiga, merah ketemu merah. Mengerti perintah sederhana, ambil, taruh, bawa. Nanti kalau udah 2 tahun udah bisa ambil pensil kasih ke mbak. Atau misalnya ambil sepatu warna merah kasih ke mami gitu ya. Itu di 2 tahun sampai ke 3 tahun itu lagi belajar kayak gituan ya. Terus umur 2 tahun sudah ada kemampuan konsentrasi selama 4 sampai 6 menit. Di 3 tahun sudah ada kemampuan konsentrasi di 6 sampai 9 menit. Next. Oke, di umur 4 tahun sudah bisa memberi penjelasan sederhana, melakukan tindakan manipulatif, jangan lupa mami papi udah biasanya sudah banyak ini. Aku mau ambil permen buat dede, atau misalnya enggak, tadi yang jatuhin pensilnya kokoh, jadi dia nyalahin orang lain, atau pingin sesuatu bilangnya mau buat orang lain gitu, itu udah dikerjakan. Semakin nangis, kalau nangis dikasih barang sama mami, oke. Jadi aku nangis aja, lebih kenceng lain kali supaya mami kasih. Jadi itu tindakan-tindakan manipulatif yang biasa sudah dikerjakan. Terus umur 5 tahun sudah mulai belajar berhitung, mengerti urutan, menjawab pertanyaan, bisa mengurutkan cerita. Jadi kita biasa main pakai kotak-kotak gambar gitu, anaknya suruh ngurutin. Ini ngambil bola, habis ngambil bola ditaruh di kaki, habis itu ditendang. Cerita, dia udah bisa cerita bahwa si Bernie ngambil bolanya ditaruh di kaki, habis itu ditendang, masuk deh, gol, ye, gitu. Udah mulai bisa cerita sepanjang itu. Next. Ini saya dikasih tahu kalau waktunya udah itu ya. Ini penilaian status gizi yang jadi concern orang tua rata-rata apakah anak saya stunting. Nomor 1, stunting itu ada di tinggi badan, bukan di berat badan. Jadi kalau buat saya pribadi, ikutin peraturan WHO, selama anaknya tinggi terus, nambah terus tingginya, meskipun berat badannya mepet, tapi tingginya baik, sesuai kurva, itu nggak masalah. Artinya dia nggak ada gangguan di mana sampai mengganggu perguruan tinggi. Kalau berat badannya kecuali kalau berat badannya menyentuh garis merah ya, tapi selama berat badannya cuma sekedar mepet, tapi tinggi badan bagus di hijau, terus itu nggak masalah. Karena sekali lagi stunting itu urusannya sama tinggi, bukan sama berat badan. Next. Oke, nah ini yang mungkin menarik. Timeline selama 24 jam, apa sih yang harusnya dilakukan? Ya, jadi anak-anak itu sangat butuh aktivitas outdoor. Kalau bisa 1-3 jam setiap hari minimal. Ya, bisa lebih baik. Di rumah saya ada aturan jam 4 sampai jam 6 sore, kecuali hujan gede, anak saya nggak boleh di dalam rumah. Mereka harus ada di luar main sama teman-temannya, entah naik sepeda, skuter, main pasir, balon air, whatever apapun saya siapin
Saya punya pasir-pasiran, jadi kalau dia lagi bosen dia keluarin pasirnya, ya udah. Pokoknya jam 4 sampai jam 6 sore anak saya akan ada di luar rumah. By the way, anak saya udah besar-besar, udah 9 dan 12 tahun. Peraturan ini saya kerjakan dari mereka masih kecil. Jadi jam 4 sampai jam 6 mereka main sama teman-temannya di klaster gitu. Ya. Terus kita punya waktu baca bersama, baca cerita. Sekolah itu total 4 sampai 6 jam belajarnya. Makan di antara 2 jam, karena sekali makan itu aturannya 15 menit kalau bisa di situ. Terus tidur masih 11 sampai 13 jam, ini untuk mandi. Next. Oke, kebutuhan nutrisi 6 sampai 12 bulan kebutuhannya sekitar 100 kilokalori per kilogram berat badan per hari. 4 sampai 6 tahun sudah turun ke 90. Next. Nah, ini kebutuhan makronutriennya. Jadi sebenarnya kebutuhan protein itu ada di 1,2 gram sampai 1,8 gram per kilogram berat badan. Lemak ada di 20 sampai 40%, karbohidrat sisanya serat. Serat nggak terlalu banyak ya, Mas Yan butuhnya dulu segini. Next. Oke. Ini makanan sumber protein. Banyak orang tua komplain sama saya anaknya nggak mau makan daging sapi. Nggak mau makan daging berserat yang cukup susah dipunya. Jadi apa sih pilihan lainnya? Jadi saya biasa bikin bakso, Bu. Ya, bikin bakso, dibikin nugget, dibikin spaghetti, dibikin makaroni scotter. Pokoknya dicelipin di makanan supaya anaknya bisa terima. Karena emang mereka cukup berserat, cukup susah. Kecuali kita beli daging yang empuk banget, ajarin kita potong kecil, ajarin mereka makan. Tetap harus diajarin. Dipotong tipis-tipis irisannya kayak yakiniku gitu, pokoknya tipis-tipis banget, jadi mereka bisa belajar makan potong kecil. Tetap mereka harus belajar, tapi sebenarnya kita bisa akalin dibikin makanan bentuk lain yang mereka bisa terima. Rata-rata anak-anak lebih terima. Kalau anak saya cuma mau makan mie, Dok, gimana? Oke. Nomor 1, tetap kenalin sama makanan yang lain. Tapi sebenarnya di mie itu kita bisa masukin banyak hal. Paling gampang saya masukin itu adalah nomor 1, ngerebus mie itu tidak pakai air putih, melainkan ngerebus mie itu pakai kaldu. Terus kira-kira 3/4 mau mateng, angkat, kocokin kuning telur, taruh kuning telurnya biar keserap sama mie-nya, biarinin dulu, terus teflonin. Jadi meskipun cuma makan mie, dalamnya ada kuning telur dan kaldu. Terus ikan juga bagus banget ya, sumber AHA, DHA dan lain-lain. Pokoknya protein bisa kita masukin macam-macam. 2 menit lagi, oke. Next. Ini sumber makanan berlemak. Kalau di Indonesia saya rasa cukup banyak, jadi nggak terlalu pusing ya. Tapi sebenarnya saya mau mengingatkan bahwa anak-anak ini sangat membutuhkan lemak, tidak seperti orang dewasa yang kita perlu diet lemak. Mereka butuh lemak. Jadi kalau makan makanan yang daging ya pilih yang berlemak, bukan pilih yang lean meat. Dan seperti alpukat, kacang-kacangan, bahkan santan pun sebenarnya oke banget. Cuman sarannya santan itu tidak dimasak berkali-kali. Tapi sebenarnya dia oke banget. Next. Oke, sumber karbohidrat. Mari kita kenalkan anak-anak kita dengan durian, singkong, ya itu alternatif karbohidrat yang sangat baik dan punya serat, GI, glycemic index yang rendah, jadi nggak menyebabkan insulin yang naik tiba-tiba. Next. Ini kebutuhan mikronutrien. DHA ini butuh vitamin D ini cukup banyak ya. Gitu. Terus ini semua masih butuh asam folat kebanyakan di ikan, vitamin K di sayuran, vitamin B12 di daging-dagingan, vitamin C sebenarnya banyak yang nanya butuh sih nggak Dok makan vitamin C. Menurut saya selama anak kita banyak makan buah nggak perlu vitamin C lagi. Yang susah itu vitamin D. Ini agak susah memang dapatnya. Gitu. Next. Ini isi piring, kira-kira gambarannya kayak gini ya. Karena kalau orang Indonesia rata-rata nasinya banyak, lauknya sedikit. Itu rata-rata orang Indonesia. Jadi kita perlu merapikan gitu. Ini biasanya bisa dikerjakan di atas anak-anak 2 tahun. Di bawah 2 tahun saya masih minta lauknya yang lebih banyak daripada karbohidrat. Next. Ini contoh menu dalam sehari, kira-kira aja. Kebutuhan susu di atas umur 1 tahun sampai 5 tahun hanya butuh 300 sampai 500 ml per 24 jam.
jadi nggak butuh susu banyak lagi. Next. Oke, ini aktivitas fisik seperti tadi saya bilang, sebenarnya rata-rata harus minimal 1 jam yang aktivitas fisik penuh, lari-lari, naik sepeda, nari-nari, itu sebenarnya harusnya kebutuhannya 1 jam. Next. Kebutuhan tidur 6-12 tahun masih butuh 13-14 jam, ini termasuk di usia. Usia 1-3 tahun 12 jam, 3-6 tahun ada di 11-12 jam. Next. Terima kasih. Dari segitu dari saya.